Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Hari-hari belakangan tren penurunan kasus COVID-19 terlihat angka-angkanya semakin menggembirakan. Melewati minggu pertama di bulan April 2021, jumlah kasus aktif virus corona pada 10 kabupaten dan kota tersisa 2.561 pasien. Ranking tertinggi kembali diambil alih Samarinda dengan 574 kasus aktif, disusul Balikpapan 509 kasus dan Kutai Kartanegara 449 kasus. Angka mengejutkan justru terlihat di Kutai Barat berada di ranking 4 dengan 304 kasus aktif. Jika dibandingkan dengan pertengahan bulan Februari silam yang sempat berada di posisi puncak sekitar 8.400 kasus aktif. Secara keseluruhan di Kalimantan Timur sudah mulai reda. Hal tersebut didorong adanya kegiatan vaksinasi tahap pertama dan kedua bagi kelompok pelayan masyarakat, serta juga semakin tingginya kesadaran warga mematuhi protokol kesehatan. Di kota Samarinda, meski sudah mereda, namun kasus kematian justru cukup memprihatinkan. Bahkan, ada sepasang suami istri yang meninggal dunia hampir bersamaan setelah keduanya dirawat di rumah sakit. Menurut Kabid Kedaruratan BNPB Kota Samarinda Irfan, saat ini timnya di Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda sudah memakamkan 517 orang dengan protokol kesehatan di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah Samarinda Utara. Terjadi lagi penambahan laporan jumlah angka kematian sebanyak 4 orang. 3 jenazah berasal dari Rumah Sakit Abdullah Wasarani, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Untuk perempuan akan dikremasi. Sedangkan jenazah keempat ini dari Rumah Sakit IAMUIS Samarinda Seberang, masih berusia sangat muda, kurang lebih 16 tahun. Kesemuanya berstatus positif COVID-19. Sehingga sampai saat ini terjadi penambahan pemakaman di Serayu sejumlah 517 orang. Jadi dalam 2 hari ini memang terjadi peningkatan penambahan angka kematian, tapi tidak menyurutkan semangat kita. Mari tetap waspada dan disiplin menerapkan 4M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Meski sudah menurun jumlah kasus aktif virus corona di seluruh Kaltim, namun belum ada daerah yang benar-benar terbebas menjadi zona hijau. Namun pemerintah optimis pandemi virus ini segera berlalu, bahkan akan memulai sekolah tatap muka pada bulan Juli. Tim Kaltim TV melaporkan. Aksi unjuk rasa masyarakat Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara direspon serius anggota DPRD. Setelah warga berorasi dengan pengeras suara dan membakar ban, warga diundang ke ruang pertemuan Dewan. Berikut informasinya. Di dalam gedung DPRD, warga diterima Wakil Ketua DPRD Kukar Supriyadi ditemani Ahmad Yani. Dengan sangat bersemangat, warga meminta agar pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, turut campur dengan masalah yang dialami oleh warga menghadapi perusahaan tambang. Kami ada 6 orang. Ini 6 orang yang jelas yang saya tuntut ini 6 orang yang ada di sini. Tapi ini banyak simpatisan yang sebelumnya juga tergusur, mereka ikut. Banyak yang ikut kita karena mereka tidak berani karena selalu dibenturkan dengan aparat penegak hukum. Ada berapa luasannya? Ya, kalau luasannya kurang lebih yang pertama kemarin tuh 13,5 hektar ditambah sawah itu kurang lebih 15 hektar ditambah lagi lahan saya sendiri. Artinya bahwa di hari Rabu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kesepakatan bahwa ada rapat dengar pendapat menghadirkan pihak-pihak terkait
termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup melalui DLH Provinsi maupun Kabupaten, kemudian juga PT MHU, dan kita juga anggap pihak-pihak kontraktor MHU juga bisa hadir. Karena kan dialah yang melakukan obra-abrik atau melakukan penambangan yang ada di lapangan yang tentu sangat merugikan warga. Pihak perusahaan tambang PT MHU atau Multi Harapan Utama dituding telah mencaplok lahan 6 warga seluas 18 hektar. Lahan yang dulunya kebun kini menjadi lahan tambang tanpa adanya penyelesaian berupa kompensasi lahan maupun tanam tumbuh. Warga juga mendatangi Pemkab Kukar dan diterima oleh Wiono, PLT Asisten 2. Pemkab Kukar menerima dokumen tuntutan dari warga dan segera melakukan koordinasi dengan para pihak untuk mencari jalan keluarnya. Kita akan berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, kendati pun dari sisi kewenangan dan sebagainya itu mungkin bertingkat-tingkat, tetapi kita akan berupaya untuk mencoba untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Nanti kami akan juga segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk juga mungkin dengan DPRD untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tadi sudah disampaikan ada sekitar 5 tuntutan. Nah, mungkin ini akan kita coba agendakan bagaimana untuk bisa menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh dari rekan-rekan yang melakukan unjuk rasa pada hari ini. Konflik lahan kebun menjadi pertambangan semakin marak terjadi di Kabupaten Kukar. Khususnya pertambangan batu bara dilakukan secara masif, baik yang dikerjakan secara sah oleh perusahaan berizin maupun perusahaan ilegal. Sejauh ini pemerintah maupun aparat hukum tidak sungguh-sungguh melakukan tindakan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Langkah tegas dilakukan Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Kencana Samarinda. Perusahaan plat merah yang akrab disebut PDAM itu kini bergerak melakukan tindakan terhadap para konsumen nakal, seperti pencuri sambungan air dan penunggak pembayaran PDAM. Sejak bulan Maret 2021 lalu, Perumda Tirta Kencana mengerahkan tim kuasa hukum untuk mengejar konsumen air bersih yang nakal. Konsumen yang menunggak pembayaran selama 25 bulan bahkan lebih sudah pasti langsung diputus sambungan airnya. Gebrakan jajaran PDAM mulai menunjukkan hasil, sebab selama operasi itu berlangsung, pemasukan dari konsumen nakal langsung bertambah antara 500 juta sampai 1 miliar rupiah. Banyak di antara konsumen langsung menyelesaikan tunggakannya setelah disidak langsung ke lapangan. Ini gitu ya, kegiatan keempat. Jadi hasilnya hari ini adalah ini bukan sidak, tetapi ini adalah penindakan. Penindakan dari tunggakan pelanggan di atas 25 bulan. Ya, 25 bulan ke atas, inilah tindakan kami nyata dari Tirta Makam. Tirta Kencana Samarinda, ya, Perumda Tirta Kencana, ya, Tirta Kencana ini. Nah, ini salah satu yang kita tindak untuk melakukan penyegelan. Ada beberapa yang kita lakukan untuk pemutusan, dan ada kita melihat tadi satu indikasi ada pelanggaran pidana di situ. Ya, ada pencurian air di situ, ada pelanggaran. Nah, nanti saya selaku kuasa hukum akan berkoordinasi dengan direksi apa yang harus kita tindak lanjut ini. Ada indikasi pencurian air ini, kan gitu. Apakah kita lanjutkan atau nanti tinggal menunggu perintah dari direksi.
Aturan terhadap pelanggan PDAM Samarinda sudah jelas. Jika menunggak selama 3 bulan pembayaran air bersih, petugas melakukan penyegelan dan baru dibuka kembali setelah dibayar. Sedangkan jika ketahuan ada warga melakukan pencurian air dari sambungan ilegal, maka perkara itu bisa diproses oleh kepolisian. Salah seorang konsumen yang didatangi oleh tim kuasa hukum mengakui kesalahannya dan akan melakukan penyelesaian administratif. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bulan April 2021 menandai separuh perjalanan masa jabatan Isra Nur dan Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023. Selama 2,5 tahun itu, kegelisahan masyarakat mulai bermunculan, terutama diwakili para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Awalnya dari kritikan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK usai menerima laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 dari Pemprov Kaltim. Makmur dengan tegas mengatakan, dari sisi pembangunan infrastruktur tidak ada kemajuan. Ternyata tidak hanya Ketua DPRD yang merasa perlu melemparkan kritik terhadap eksekutif. Anggota DPRD Kaltim lainnya adalah Sutomo Jabir dari fraksi PKB dan Baharudin Demu dari fraksi PAN. Keduanya juga mengakui awalnya punya ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Isra Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi. Apalagi dengan konsep Kaltim berdaulat yang tampak menjadi pembeda dengan para pemimpin provinsi ini sebelumnya. Pembangunan SMA saja paling sekitar 8 sekolah aja terbangun, ya kan, SMA. Kemudian saya lihat perguruan tinggi nggak ada sama sekali. Jumlah kabupaten aja 10 yang dibangun itu cuma 8. Udah 10. Nah itulah, sementara jumlah anak didik kita ini kan makin hari makin bertambah. Dan ini relevan dengan fakta ketika kita turun di lapangan. Saya misalnya di beberapa tempat, katakanlah tadi saya bilang di Muara Bangka Senior itu kan, desa Senior itu salah satu desa tertua yang ada di Kutim itu. Sampai ada Hotel Bumi Senior kan. Bahkan di Kaltim Senior itu sangat memprihatinkan sekolahnya. Ada saya foto-foto itu. Sekolahnya tuh ruang guru, ruang kepala sekolah, lab itu dipakai untuk belajar sekolah. Dengan ruang belajarnya seperti itu, apalagi fasilitas di dalamnya, apalagi SDM pengajarnya. Nah inilah yang... Kritikan Baharudin Demu lebih menohok lagi. Karena ada janji-janji Isra Nur dan Hadi Mulyadi selama masa kampanye, tapi tidak terlihat pada realitasnya. Anggota Komisi 2 yang membidangi masalah ekonomi itu menyampaikan janji PAD Gubernur mencapai 32 triliun rupiah per tahun hingga rencana membangun jalan pertanian. Di janji kampanyenya Pak Isran itu bicara tentang jalan-jalan pertanian yang begitu ada sekitar berapa kilometer ya yang akan dibangun. Yang ini saya tidak melihat. Artinya dari sisi saya selaku Komisi 2 memantau, karena ini mitra Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, saya tidak melihat ada program-program. Sementara itu ada di komitmen janji Pak Isran. Bagaimana Pemprov Kaltim merespon kritikan-kritikan tersebut? Hadi Mulyadi mengakui perjalanan kinerja yang dilakukannya belum sempurna. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan.
Kasus tanah longsor di Desa Manunggal Jaya L2 Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara dibawa ke rapat dengar pendapat kalangan legislator di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh stakeholder dipanggil termasuk warga yang kebunnya tertimbun oleh longsoran. Rapat dengar pendapat antara anggota DPRD Kukar dengan perusahaan tambang PT Bukit Baiduri Energi dan kontraktornya PT Mitra Abadi Mahakam berlangsung di gedung DPRD Kukar Jalan Walter Monginsidi, Timbau, Tenggarong. Hadirnya juga unsur pemerintah diantaranya dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim. Anggota DPRD Kutai Kartanegara menanyakan apakah perusahaan tambang yang beroperasi di Tenggarong Seberang itu punya izin resmi. Sebab belakangan mencuat kabar banyak perusahaan tambang batubara yang tidak mengantongi izin resmi namun beroperasi menambang. BPE resmi, mudah-mudahan dua-duanya resmi. Tunjukkan sekarang buktinya. Bapak juga dari provinsi nyatakan bahwa mereka resmi. Kemudian tindak kalau ada kesalahannya. Begitu caranya. Kenapa ini saatnya, Pak? Kalau ini lolos, ya, kalau ini tidak jelas, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memperlihatkan kehadiran negara ke daerah-daerah dalam persoalan. Menyangkut izin dan legalitas perusahaan dijawab oleh Azwar Busra, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim. Menurutnya, PT Bukit Baiduri Energi merupakan perusahaan yang sah dan punya izin menambang di kawasan tersebut. Kan tadi kita udah mendengar semua ya, jadi ada beberapa pendapat ya. Yang pertama tadi pendapatnya kalau dari pihak perusahaan memang secara kondisi pada saat itu memang ada iklim di mana ada hujan yang sangat deras pada saat sebelum terjadi ini. Tapi ini kan bukan saat terjadi itu aja, mungkin jauh sebelumnya itu kan penambangan dilaksanakan. Nah, mungkin tadi dari masyarakat udah beberapa kali dicoba. Tapi pada dasarnya dari sisi administrasi ya, ini PT Bukit Baiduri ini udah mempunyai dokumen rencana kerja anggaran di tahun 2021. Nah, di mana dalam rencana kerja itu termasuk wilayah yang ada dekat situ itu dilakukan penambangan. Terus kemudian di situ juga telah dilakukan kajian-kajian terhadap kajian tentang kestabilan daripada lereng. Menyangkut korban longsoran tanah di lokasi tambang, Haji Tasrif mengakui lahannya tertimpa tanah longsoran. Kini pihaknya sedang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi terbaik agar pihaknya tidak dirugikan. Larinya ke uang dah ini, tapi saya memaklumi semuanya itu. Nah, ini pun juga tidak di luar dugaan kita kan begitu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.